warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyul akbar wa azizul ghaffar rabbul jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para masyayikh, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, yang tanpa mengurangi rasa mulia saya tidak dapat saya sebutkan satu demi satu. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Kepala BNPB Nasional Letnan Jenderal TNI Bapak Doni Monardo, PLT Gubernur Aceh Bapak Nova Iriansyah beserta jajaran, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidi beserta jajaran, segenap Bupati Aceh beserta jajaran, all embassy, consulate general and honorable people of Japan, China, Korea, India and Singapore, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, Zaharul fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut, itu disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah memberikan kepada kita sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Alhamdulillah, pada siang hari ini tepat 15 tahun yang lalu kita kembali memperingati sebuah bencana alam terbesar saat ini, di mana gelombang tsunami datang menimpa daerah tercinta kita. Dalam kesempatan bermuhasabah pada pagi hari ini, saya teringat sebuah makalah yang diucapkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau meriwayatkan, sebaik-baiknya orang adalah yang lebih baik dari kemarin, dan esok hari jauh lebih baik dari sekarang. Kesempatan pada saat siang hari ini, saya ingin menukil sebuah hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berisi tentang kebahagiaan bagi orang yang telah melewati dan menjalankan agamanya. Baginda Rasulullah pernah bersabda, Arba'un min sa'adatil mar'il muslim, bahwa sesungguhnya ada 4 perkara yang kalau kita orang Aceh ini mau bahagia. Pertanyaan saya simpel, kita semua yang siang hari ini berkumpul di sini mau bahagia apa enggak? Pasti mau, Pak, jawabannya. Kenapa? Doa yang selalu kita lantunkan minimal setiap habis sholat itu apa sih? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, dunia sampai akhirat kita minta bahagia. Tapi pesan baginda Nabi, kalau kita mau bahagia, kita harus punya 4 perkara. Ya Bu? Bu? Berapa perkara? 4. 4 apa Pak? 4 perkara. Perkara apa? Perkara 4. Pertama, pesan baginda Nabi, kalau kita mau bahagia di Aceh ini, pertama, kita orang Aceh harus punya baitun wasi', punya rumah biar bagus asal besar.
Tuh, emang saya salah Pak? Punya rumah bagus, besar, bahagia apa enggak? Bahagia. Tapi di mana rumah kita sesungguhnya? Kalau kata kawan-kawan kita beda-beda negara, my heart is my home. Rumah kita ternyata adanya di hati, Bu. Betapapun besar rumah kita, miliaran kita punya uang, hektaran kita punya tanah, tapi kalau hati kita kecil, sempit rasanya itu rumah. Betul? Ayo. Tapi sebaliknya kita tengok, walaupun rumah cuman ngontrak, masuk golongan makmur Pak, rumah saja sama sumur. Nih makmur itu. Tapi karena saudara-saudara kita punya hati yang luas, besar rasanya itu rumah. Di rumah antara suami, istri dan anak masih bisa sholat berjamaah. Di rumah masih ada yang membaca Al-Quran. Di rumah masih ada yang bersenandung sholawat. Di rumah masih bisa melakukan sedekah. Besar rasanya itu rumah. Betul? Ayo kita buka sejarah. Rumah baginda Nabi Pak, dalam sejarah itu tertulis nggak lebih dari 3 kali 4 meter saja. Tapi di rumah yang 3 kali 4 meter tersebut keluar sabda beliau yang hebat, baiti jannati, rumah tanggaku laksana sorga bagiku. Kenapa? Hati baginda Nabi luas. Ini yang sekarang celaka, sudah rumah ngontrak, hati sempit. Itu kiamat namanya tuh Bu. Itu terkena 2 penyakit Bu. Susah melihat orang senang, sama senang melihat orang susah. Itu orang kalau kena 2 penyakit itu, ama gemuk insya Allah jauh Bu. Bener-bener ini saya ngelihat orang senang susah, ngelihat orang susah senang. Pulang kerja capek-capek, istri laporan, Pak tetangga kita ganti TV, meriang. Nggak diapa-apain dia meriang itu. Bawa ke rumah sakit, sampai rumah sakit dapat laporan tetangganya ganti motor, diimpus. Saya khawatir kalau dapat telepon tetangganya ganti mobil, mati. Tersiksa oleh perasaan. Makanya baginda Nabi mengajarkan, kalau kita di Aceh mau bahagia, harus punya hati yang luas. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, nggak mudah ngiri atas apa yang Allah berikan kepada orang lain. Ya, ini kan kita kadang-kadang enggak. Melihat tetangga punya duit banyak, langsung berbisik tetangga, itu boleh nuyul di mana ya? Nuyul katanya. Makanya jangan heran ketika Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh para sahabat perihal penyebab doa kita nggak dijawab, jawaban beliau simpel, itu dikarenakan hati kita mati, kata Imam Hasan Al-Basri. Dari hati yang mati, bagaimana strum doa itu bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Betul? Contoh gampang begini, contoh gampang. Ini mic ada strumnya nih, ada nggak strumnya? Ada nggak? Kelihatan? Kok bisa tahu? Bunyi. Strumnya nggak kelihatan Pak, gejala dari strum yang terlihat. Betul? Itu kipas angin tuh ada strumnya tuh, muter. Lampu di rumah kita ada strumnya tuh, nyala. Ya kalau begitu anak-anak kita pun paham, di mana-mana kalau yang namanya ada strum, mic pasti bunyi. Betul? Kalau ada strum, kipas angin muter. Setuju? Kalau ada strum, lampu nyala. Kalau begitu ceritanya Pak, kalau memang punya iman, sujud yang benar, jangan nunggu akhir waktu. Kalau punya iman, sedekah yang berani, jangan ragu-ragu. Kalau punya iman, ayo kita bergerak. Nggak perlu untuk menjadi muslim, untuk melakukan perbuatan baik, tapi jadilah seorang manusia yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa Imam yang menyebabkan hati kita mati? Nah, beliau menjawab salah satunya apa? Wa ta'kuluna rizqan minallah wa la tashkurulah. Kita nikmatin itu rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kita, tapi kita sering lupa untuk bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita.
Ini yang menyebabkan hati kita mati, dan ini juga yang menyebabkan hati kita sempit. Kalau Bapak Ibu ingat, dulu orang tua saya di Aceh pernah bilang begini, ada dua amal, kata beliau saat itu, yang nilai pahala sama timbangan dosa Allah tidak pernah kasih tahu. Tapi justru kita di Aceh ini, di Sigli ini terutama, sering terkena dalam dua amal ini. Di dua amal ini, nilai pahala sama timbangan dosa Allah tidak pernah kasih tahu. Tapi kita sering terjebak. Apa? Pertama, amalia puasa. Betapa Allah tidak pernah memberitahu seberapa besar amalia puasa ini. Kalau ibadah-ibadah lain, jelas Pak, sholat berjamaah 27 kali lebih baik daripada sholat sendiri. Betul? Sedekah, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat. Satu berbalas 10. Santuni adik-adik yatim seperti yang tadi. Oh, ana wa kafilul yatama kahatin, kata hadis baginda Nabi. Aku dan penyayang anak-anak yatim seperti dua jari ini, dekat bareng kompak. Makanya saya tadi bangga sama bapak-bapak kita deh, bapak pejabat kita, Pak PLT, Pak Bupati, ketika santunan usap palanya, minta doa dari anak-anak yatim. Kenapa? Mereka lah kesayangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bu, Bu, kayak saya nih Bu, yatim Bu, saya Bu. Bapak nggak ada yatim saya. Boleh silakan Pak, usap pala saya. Habis itu gantian Pak. Puasa ini Allah nggak pernah kasih tahu berapa besar pahala puasa. Allah berfirman dalam hadis qudsi, as-siyamu li wa ana azibi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Nggak ada Allah bicarakan timbangan pahala di sini. Betul? Tapi berapa banyak kita di Aceh ketika melakukan puasa Pak, sudah dibaca oleh baginda Nabi lebih dari 14 abad yang lalu. Berapa banyak nanti umatku yang ketika melakukan puasa, kata hadis, nggak lebih dari sebatas menahan lapar dan hausnya saja. Bayangkan, nggak lebih dari lapar dan hausnya saja yang didapat. Artinya apa Bu? Puasa sih puasa, tapi ngomongin tetangga jarang terus. Ya Bu, ini mah bukan di Aceh, bukan di Sigli, di Jakarta banyak. Di Jakarta, di sini mah insya Allah sama. Itu yang pertama, amalia yang tidak ada timbangan pahala, tapi kita sering terjebak dalam perbuatan sia-sia. Saya punya contoh mudahnya begini. Sumpama suatu hari Pak Gubernur telepon saya, Sauki, iya Pak, mulai besok kamu kerja sama saya. Oh baik Pak. Soal gaji kamu 1 bulan saya kasih 3 juta rupiah. Oh siapa? Belum kerja, hati saya kan sudah tenang. Kenapa? Saya mau rajin, saya mau malas. Gaji saya 1 bulan 3 juta. Tapi umpama beliau cuma berkata, Sauki mulai besok kamu ikut saya, soal gaji jangan kamu pikirin, saya yang akan kasih. Nah. Belum kerja saya sudah waspada Pak, sudah siaga. Kenapa? Kalau saya malas, saya bisa nggak digaji sama sekali. Tapi kalau saya rajin, saya bisa lebih besar dari yang 3 juta tersebut. Puasa begitu Pak. Berapa banyak dari kita yang ketika melakukan puasa nggak lebih sebatas menahan lapar dan hausnya saja. Itu yang pertama, amalia tidak ada timbangan pahala. Lalu yang kedua, amalia yang tidak ada takaran dosa. Ini juga kita di Sigli sering terkena Pak. Orang Aceh sering terkena. Apa? Kufur nikmat. Hati-hati. Mohon maaf Bapak Ibu, Tuan Guru sekalian, betapa Allah tidak pernah jelaskan seberapa besar dosa kufur nikmat. Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, aku akan tambah nikmatku.
Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, hai orang Aceh pada umumnya, ingat kata Allah, azabku sangat pedih adanya. Allah tidak pernah kasih tahu, Pak, seberapa besar azab Allah tentang kufur nikmat. Kalau azab-azab lain, mohon maaf sekali, Allah kasih jelas itu. Dosanya minum khamar, Allah kasih jelas. Dosanya ghibah, Allah kasih jelas. Dosanya zina, Allah kasih jelas. Tapi kufur nikmat, Allah nggak pernah kasih tahu seberapa besar dosa kufur nikmat. Apakah bisa lebih besar dari zina, atau malah jauh lebih ringan daripada ghibah? Kita nggak pernah tahu, karena Allah nggak pernah kasih tahu. Allah cuma mengingatkan, manusia, ingat baik-baik bahwa azabku sangat pedih adanya. Tapi baiklah, saya ngaji dengan guru saya dalam kitab Al-Qudsiyah. Allah memperingati begini akan orang yang kufur nikmat. Apa firman Allah dalam hadis Qudsi? Man lam yashkur ala na'mai. Barang siapa yang tidak pernah bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepada mereka, wala yasbir ala balai, dan mereka juga tidak pernah bersabar atas musibah yang aku timpakan kepada dirinya. Ayo, ini kan kita sering nih kayak begini nih. Ya Allah, saya mau sholat rajin, sedekah juga berani, sama guru juga hormat, sama orang tua pun santun. Kenapa sih musibah silih berganti menghantam saya nih? Allah tidak sayang kali sama kita nih. Betul? Tanpa terasa mulut kita terucap kayak begitu. Padahal dalam Al-Quran Allah sudah kasih gambaran dengan jelas. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan beriman, sedangkan kita belum diuji sama sekali? Ya, kita sering lupa ketika Allah kasih kita musibah, lupa janji-janji Allah yang sudah tertera dari Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguh Allah tidak akan memberikan bencana kalau kita manusia ini tidak akan sanggup. Wa mallahu zulman lil ibad. Sungguh Allah tidak akan memberikan bencana, sungguh Allah tidak akan yang namanya berbuat zalim kepada makhluk-makhluknya ini. Jadi yakinlah ketika kita dapat musibah, yakinlah bahwa setiap musibah pasti akan timbul hikmah buat kita. Betul? Coba saya tidak bisa bayangkan, Pak. Ini kan musibah memang ada 3 jenis, Pak. Ada musibah sebagai ujian, ada musibah sebagai teguran, ada musibah sebagai hukuman. Tapi kalau Allah yang kirim bencana, Pak, itu bukan lagi sebatas ujian, teguran atau hukuman. Apa namanya? Borongan. Nah, hukuman borongan begini, Pak. Mohon maaf sekali. Siang panas macam begini, makan jambu air enak apa enggak? Enak apa enggak? Enak, terasa di tenggorokannya. Naiklah kita ke pohon jambu. Sampai pohon jambu, kaki kita digigit semut. Kita tengok, banyak juga nih semut. Kita turun ke bawah, balik ke rumah. Apain? Ambil obor. Obor kita suruh, kita balik lagi ke pohonan. Sepohonan yang namanya semut kita bakar. Benar? Benar? Yang gigit 1. Yang gigit 1. Itu semut-semut lain kalau kedengaran mereka protes. Yang gigit kamu teman saya nggak ikut-ikut. Tapi kita tidak mau tahu, asal semut kita bakar. Artinya apa? Jangan pernah kita salah-salahin juga, Pak. Walaupun kita berbuat baik, tapi berapa banyak sekarang ini anak-anak muda kita, kalau ditanya saja demen sekali nyautin omongan orang tua, maksiat, merajalela, munkarot di mana-mana sekarang. Ini yang mendatangkan bencana di tempat kita. Betul? Ayo sama-sama kita perluaskan hati kita. Saya bilang musibah ada 3, tinggal kita pintar muhasabah. Musibah yang nimpa kepada kita masing-masing siang hari ini, apakah sebagai ujian
ataukah sebagai teguran, atau malah sebagai hukuman? Kalau ujian harus lolos sesuai dengan media kita deh, simbol kita apa? Melawan lupa, membangun siaga. Lolos. Tapi kalau teguran buat masing-masing kita, perbaiki yang kurang, kurangi yang memang berlebihan. Tapi kalau hukuman ternyata adanya buat kita, tiada lain selain memperbanyak istighfar dan melakukan taubatan nasuha. La saghair illa bil istimrar, wa la kabair illa bil istighfar. Tidak ada Pak yang namanya dosa kecil kalau kita lakukan setiap saat, ya Bu. Juga tidak ada Bu yang namanya dosa besar kalau ditimpa dengan istighfar dan melakukan taubatan nasuha. Tuh, wala yasbir ala balai, dan mereka tidak pernah bersabar atas musibah yang aku timpakan kepada dirinya. Apa ancaman Allah tentang dua hal ini? Falyakhruj min tahtis samai, silahkan keluar dari kolong langitku, keluar. Ya Allah, ya Rabbana, kalau saja kita diusir dari Kabupaten Pidi, kita masih bisa pindah ke kabupaten-kabupaten lain yang ada di tempat kita. Betul? Kita diusir dari Indonesia sekalipun, kita masih bisa minta suaka ke negara-negara sahabat. Betul? Tapi ketika kita diusir dari kolong langit, Pak, mau cari langit mana lagi? Falyakhruj min tahtis samai, silakan keluar dari kolong langitku, keluar. Waliyatlub rabban siwaya, cari Tuhan selain aku. Kesimpulannya adalah ternyata Allah murka sekali akan orang yang kufur nikmat. Ayo, di 15 tahun peringatan tsunami pada siang hari ini, kita mulai dari malam nanti. Ketika kita semua hendak naik ke pembaringan kita masing-masing, tanyalah kepada hati kita, wahai hati yang sering lalai, hari ini lebih banyak manakah syukur sayakah, atau justru malah kufur sayakah? Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kalau kita mau bahagia, pesan baginda Nabi, kita harus punya hati yang luas. Lalu yang kedua, pesan baginda Nabi apa? Kalau kita mau bahagia, kita harus punya misbahun munir, punya lampu biar banyak asal terang. Apa lampu kita? Neon, lampu dunia. Patromak, cahaya dunia. Lilin, pelita dunia. Lampu yang kita butuhkan di sini adalah lampu dan cahaya yang nanti akan menerangi lubang kubur kita. Misbahun munir di sini, amalun katsir, amal yang banyak. Kenapa sebabnya? Karena amalia kita itu nanti yang akan nerangin lubang kubur kita. Ya Bu, nih semua nih yang hadir siang hari ini, nih semua nih, ini calon-calon jenazah. Ya Allah, Pak Gub, mohon maaf, saya sekarang ceramah di hadapan calon jenazah. Calon menteri ngimpi, calon presiden apalagi. Kalau calon jenazah pasti. Bu, bakal mati enggak? Mati. Nih bapak-bapak nih, bakal mati enggak Pak? Mati. Pak Gub, no, Pak yang ngomong Pak, mati, masih sehat barangan, mati aja, masih sehat beliau. Semua kita cuma sebatas perantau Pak di bumi Allah ini, semua kita. Lo namanya orang merantau kan mesti pulang, betul?
Orang merantau mesti pulang. Bodoh mereka yang mereka sadar seorang perantau tapi tidak pernah mikirin pulang. Pulang seharusnya senang, pulang seharusnya girang. Contoh, selesai peringatan tsunami Aceh, kita pulang ke rumah masing-masing. Pulang nggak? Pulang apa enggak? Senang. Kenapa senang? Pulang ketemu keluarga, bisa copot kerudung, ganti daster ya. Bapak-bapak saya bisa nongkrong di kedai ngopi. Orang pulang pasti senang. Lebaran, masyarakat Sigli yang punya kampung pulang mudik. Pulang. Senang apa enggak? Kenapa senang? Karena pulang, ketemu keluarga besar. Orang pulang pasti senang. Dulu Pak, memori sedikit, ketika kita sekolah ada guru kita galak sekali Pak. Pas belajaran beliau ada pengumuman, ibu guru tidak masuk sekolah, anak-anak boleh pulang. Pulang, senang apa enggak? Kenapa senang? Pulang, orang pulang pasti senang. Terakhir, selesai hidup di dunia kita pulang kepada Allah. Pulang, senang apa enggak? Ragu-ragu. Nggak konsekuen orang sini nih. Mau bilang senang takut ntar sore. Apa sih Pak yang bikin kita pulang sama Allah itu berat? Macam ada yang ngeganjal di hati. Satu yang paling utama karena ndak punya bekal. Betul? Ndak punya bekal maksain berangkat. Sampai tujuan belum tentu. Sengsara di tengah jalan sudah terlihat. Kenapa? Ndak punya bekal berangkat. Saya hanya punya uang 200.000 berangkat dari Jakarta mau ke Sigli. Kira-kira nyampe apa enggak? Kalau saya maksain berangkat Pak, jadi gembel di tengah jalan Pak. Kenapa? Ndak punya bekal berangkat. Sama modelnya kayak kita punya kawan, sudah tahu ndak pernah sholat, mati, berani amat. Ayo saya ajak jalan-jalan sebentar. Pertama kali kita nggak tinggal di sini Pak, di Pidi nggak. Di mana kita tinggal? Alam roh. Jauh sebelum jasad yang kita lagi pakai sekarang diciptakan, roh terlebih dahulu diciptakan. Berapa lama kita tinggal di alam roh? Wallahu a'lam bishawab. Cuma Allah saja yang tahu. Dari alam roh mulai kita merantau lagi. Kemana kita pindah? Alamul butun, alam rahim. Alam yang ada di perut ibu-ibu kita nih. Ya Bu? Pak. Pernah nggak kita ngetem di situ Pak? Berapa lama Bu? 9 bulan 10 hari Pak. Wahnan ala wahnin. Penderitaan di atas penderitaan. Orang tua kita ngandungin kita 9 bulan 10 hari. Betul Bu? Ada yang 13 bulan Pak. Hamil kebu namanya. Ada kan Bu? Ketawa aja Pak, mohon maaf. Ada yang 2 tahun keluar udah kumisan. Bu, ini suami kalau bicara alam rahim taunya cuman ketawa saja Bu. Mereka tidak pernah merasakan sakitnya melahirkan kan ya Bu ya. Pak, melahirkan itu berpayah-payah lah kita Pak. Nih, dengerin baik-baik. Bu, mau kita kompak Bu? Mau kompak? Biar suaminya jangan cuman bikin doang misalnya. Biar mereka tahu. Pak, dengerin baik-baik ya Pak. Bu, kita kompak ya Bu. Ibu-ibu, melahirkan sakit apa enggak? Dengar tuh Pak. Berdarah apa enggak? Jerah. Bandel juga ibu rupanya. Sakit, berdarah, jerah, enggak. Alam rahim 9 bulan 10 hari.
keluar hidup sempurna fi ahsanit takwim. Sesempurna-sempurnanya makhluk Allah kita manusia ini, Pak. Betul. Kemana kita pindah dari alam rahim? Aceh. Di sini kita sekarang. Betul. Berapa lama kita tinggal di dunia? Sampai malaikat maut menjemput kita. Kapan? Wallahu a'lam bishawab, tergantung jatah. Ada jatahnya, Bu. Ada yang jatah di dunia ini 2000 tahun. Siapa? Nabi Nuh. Usia umat Nabi Nuh saat itu rata-rata 2000 tahun, Bu. Ada yang jatah di dunia ini 940-an tahun. Siapa? Nabi Adam. Usia umat Nabi Adam rata-rata 900 tahun. Kalau kita sekarang usia umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berapa usia beliau ketika wafat? 63. Itu standar manusia kita sekarang, Pak. Nyontoh Rasulullah umur kita cuma sampai 63. Nyontoh hadis beliau, usia umatku nanti baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70, Pak. Kalaupun lebih dikit dah, namanya bonus. Bonus 125 itu bonus sudah. Benar. Nyontoh Rasulullah usia kita cuma sampai 63. Maka kalau siang ini sudah terasa 50 tahun, waspada. 13 tahun lagi mau dijemput. Tapi jangan khawatir, Pak. Kalau siang ini kita baru terasa 62 tahun 11 bulan 3 minggu 5 hari, makan yang enak-enak. Syauki, ngomong saja kamu besar. Memangnya kenapa, Pak? Saya nih masih muda, masih lama berarti. Oh maaf, soal maut gak pernah ngelihat tua muda. Maut was a mysterious problem. Maut itu sesuatu yang misteri. Dan ingat baik-baik Bapak Ibu sekalian, maut tidak pernah nunggu abjad. Kalau maut pakai abjad, nikmat kita gampang nunggunya, Pak. Tahun ini yang mati A, tahun berikutnya B, tahun depannya C, tahun depannya lagi E. Saya S, abah saya Z, berangkat duluan. Maut gak pernah pakai abjad. Apa yang saya mau ajak bicara tentang alam dunia? Nih yang saya mau ajak kita bicara di alam dunia. Mumpung kita masih ada di dunia, Pak. Alhamdulillah. Ya, terima kasih, Pak. Sebentar. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jangan pakai kue, Pak. Ya susah. Mumpung kita masih ada di dunia, roh belum berpisah dari jasad, ladang amal masih banyak yang bisa kita tanam. Ayo kita banyak melakukan perbuatan kebaikan. Kita banyak melakukan kebaikan. Mumpung kita masih ada di dunia, berlomba-lombalah kita dalam melakukan perbaikan. Ya, berlomba-lombalah kita dalam melakukan kebaikan. Kenapa? Karena amalia kita itu nanti yang akan nerangin lubang kubur kita. Jadi yang punya harta, ayo kita bangun Aceh pakai hartanya. Yang punya pangkat dan jabatan, ayo rame-rame kita bangun Aceh lewat wewenangnya. Yang punya ide dan pemikiran, ayo sama-sama kita bangun Aceh melewati pikirannya. Yang nggak bisa apa-apa, ayo kita bangun Aceh pakai diam. Diam saja lumayan, Pak. Sudah duit nggak punya, jabatan enggak, pikiran enggak, tenaga enggak, ngerecokin aja ngerecokin. Ini salah, itu salah. Udah diam saja lumayan sudah. Mumpung kita masih ada di dunia, ayo kita perbanyak amalia kita. Karena amal kita yang kita sebutkan tadi, itu yang akan nerangin lubang kubur kita. Selesai? Belum. Dari alam dunia kita masih pindah lagi. Kemana kita pindah?
alamul barzakh, alam kubur. Pasti tidak kita masuk ke situ? Pasti. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, mati itu kata yang hidup. Nih siang hari ini nih kita memperingati tsunami, ratusan ribu orang yang meninggal dunia, betul? Jangan dikira mereka nggak lihat ke sini sekarang siang hari ini. Kan tadi qori kita sudah membaca, yang baca Quran tadi. Jangan dikira ketika seseorang di jalan Allah itu meninggal dunia bakal mati beneran. Enggak, mereka hidup tapi kita nggak akan menyadarinya. Kenapa? Kita sudah beda alam dengan mereka. Ya. Jadi mumpung nih kita ada di sini nih. Betapa sekarang ini kita sebagai manusia, Bapak Ibu sekalian, lebih sering mementingkan bagaimana memikirkan bagaimana hidup enak, tapi lupa untuk mempersiapkan mati nikmat. Hidup enak perlu, mati nikmat jauh lebih penting adanya. Ya, ini yang harus kita persiapkan. Bapak Ibu, umpama siang hari ini teman-teman ACT tadi, keluarga besar ACT ngeluarin kotak, naruh duit 1 juta buat kemanusiaan, bagus. Nanti ketika Bapak Ibu meninggal dunia, masuk ke dalam lubang kubur, kuburan Bapak Ibu pakai lampu neon. 1 juta Pak, terang kuburan Pak, 1 juta. Alam barzakh itu luar biasa loh Pak. Bertemunya 3 buah kegelapan dalam satu tempat. Kegelapan kita diturunkan ke dalam tanah, kegelapan kita ditutup sama dinding ari, dinding tanah papan, dan kegelapan itu ditutup lagi dengan timbunan tanah. Bertemu 3 kegelapan, disitulah kita perlu lampu yang sesungguhnya. Jadi kalau Bapak Ibu naruh 1 juta, nanti kuburan Bapak Ibu pakai lampu neon, terang kuburan. Sauki, kami tidak bawa duit 1 juta. Terus adanya 100.000, tidak apa-apa, lampu templok. Lo kecilan. Sauki, 50.000, lilin, apinya goyang. Hati-hati jangan kena angin. Sauki, 5.000, boleh, pentol korek. Ya, mumpung kita masih ada dunia, ayo kita perbanyak mencari lampu untuk menerangi lubang kubur kita. Itu yang kedua. Kalau kita mau bahagia, pesan baginda Nabi, kita harus punya amal yang banyak. Lalu yang ketiga, pesan baginda Nabi apa? Kalau kita mau bahagia, pesan beliau, kita harus punya markabun sari, punya kendaraan biar baru asal kencang. Ya enggak apa-apa, kendaraan baru kencang, benar. Pak Bupati, Pak PLT kalau punya kendaraan baru kencang itu menunjang kinerja. Apa sih fungsi kendaraan itu? Alat transportasi, betul? Tujuannya apa alat transportasi? Untuk memudahkan komunikasi. Artinya apa? Kayak gini, kalau kita mau bahagia di Aceh nih Pak, harus mempunyai pergaulan yang luas. Enggak macam katak di bawah tempurung, merasa hebat sendiri, merasa pintar sendiri, merasa jago sendiri. Apa nanti kalau kita meninggal dunia, kita bakal jalan ngubur sendiri? Kita nih makhluk sosial, zon politikan, manusia makhluk sosial. Artinya saling membutuhkan satu sama lain. Ya Bu, nih siang hari ini saya bisa ngomong enak di sini Pak. Kenapa? Karena ada yang dengerin. Ibu bapak bisa duduk tenang kemari. Kok bisa? Karena ada yang didengerin. Masing-masing kita saling membutuhkan satu sama lain. Betul? Betapapun hebat saya ceramah 2 jam menggelegar, berkobar, membakar, tapi yang dengerin tidak ada. Hebat tidak? Paling kata Pak Kapolsek, itu Sauki sudah lama begitu ya. Betapapun hebatnya kita tetap memerlukan orang lain. Kita ngelihat Pak Bupati kita ngelihat Pak Gubernur kita hebat. Kenapa? Karena ada yang dipimpin. Kita masyarakat bisa tenang. Kok bisa? Karena ada yang memimpin. Masing-masing saling membutuhkan satu sama lain.
Masyarakat kalau nggak ada pimpinan namanya gerombolan. Betul. Pimpinan kalau nggak ada masyarakat, apa yang mau dipimpin? Masing-masing saling membutuhkan. Ibu bapak duduk tenang kemari dari jam 7 tadi. Kok bisa? Karena ada yang didengerin di depan sini. Betul. Saya tidak bisa bayangin ibu bapak duduk dari jam 7 tenang. Di sini sih nggak ada apa-apa. Itu lebih hebat, Pak. Selapangan kesurupan itu. Ayo kalau kita mau bahagia. Rasulullah sendiri seorang yang maksum, tapi beliau dalam berdakwah selalu ditopang oleh 4 karakter sahabat utama beliau. Ayo kita lihat. Kita kalau mau kuat nih Aceh, kalau mau kuat, mau bisa bangkit kembali, harus ditopang oleh 4 karakter sahabat ini. Siapa? Pertama, Rasulullah punya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Siapa Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Orang tua yang bijaksana, tempat Nabi tukar pikiran. Bagaimana dalam sosok kemasyarakatan? Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu para anggota-anggota dewan kita, para umaro kita. Jadi nggak bisa nih masyarakat Aceh untuk pulih dari kenangan buruk itu cuma jalan sendiri tanpa ada sangkut paut pemerintah. Maka kita kalau mau enak beragama di sini harus ada pemerintah-pemerintahnya yang mengacu pada undang-undang untuk menjalankan ketaatan ibadah masing-masing agama. Betul? Selesai? Belum. Rasulullah juga punya Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa Sayyidina Umar? Seorang jenderal yang beriman. Nih kita nih kalau mau enak harus ada nih sosok-sosok Sayyidina Umar. Mau ngapain? Saya mau bangun sebuah sekolahan di daerah pinggiran daerah bencana. Terus ada yang mau ngacak-ngacak tuh Pak kayaknya Pak. Ayo samperin, saya pengen lihat batang hidungnya kayak apa. Tuh Umar tuh Pak. Umar. Siapa sosok Umar di sini? Para aparatur keamanan kita, TNI, Polri, itu sosok Umar tuh. Tapi jangan banyak-banyak juga Umarnya. Organisasi masyarakat itu bisa jadi Umar, tapi jangan kebanyakan. Kenapa? Ntar pada berantem lagi ujung-ujungannya. Ya, selesai? Belum. Rasulullah punya Sayyidina Utsman bin Affan. Siapa Sayyidina Utsman bin Affan? Orang kaya yang dermawan. Nih enak nih kita kalau mau ngebangun ada orang kayanya. Kalau cuma ngandelin dari jamaah, dari masyarakat, dari umat, payah. Ya, bikin acara kayak begini peringatan tsunami harus ada agnianya Pak. Nggak cukup pakai takbir bikin acara begini Pak. Allahu Akbar, belum tenda turun dari langit. Enggak, udah nyewa juga tenda. Betul. Bangun pesantren, yayasan pendidikan Islam kalau mau maju harus ada agnianya. Ini kan sekarang berapa banyak nasib pondok pesantren dan yayasan pendidikan Islam, nasibnya la yamutu wa la yahya. La yamutu wa la yahya, enggak bermutu karena kurang biaya. Nyari terjemahan bebas siang-siang begini. Kenapa bisa kayak begitu? Karena kekurangannya sumber daya untuk memajukan pondok pesantren dan yayasan pendidikan Islam. Sadar atau tidak sadar, pondok pesantren itu memajukan otak tapi tetap menghidupkan hati. Ya, kita berharap dari pondok pesantren dan yayasan pendidikan masyarakat Aceh ke depannya punya generasi yang berotak Jerman tapi tetap berhati Mekah. Tuh. Ya, ayo kalau kita mau bahagia. Selesai? Belum. Rasulullah juga punya Utsman bin Affan, punya Ali bin Abi Thalib. Siapa Sayyidina Ali? Anak muda yang intelek. Nah sekarang ini Pak, mohon maaf sekali, dengan zaman yang semakin cepat ini, maka kalau terlambat dikit jangankan kita diam, jalan saja. Kalau telat kita akan ketinggalan dengan yang lain. Betul? Ini zaman sekarang makin cepat, perubahan semakin drastis saat ini. Harus ada anak-anak mudanya yang berani mengeluarkan ide dan pemikiran bagaimana nanti Aceh ke depannya. Imam Syafi'i radhiyallahu an ketika masuk ke dalam satu daerah yang beliau lihat dua cuma apa? Masjid lebih bagus dari rumah sekitar dan anak-anak mudanya masih mau aktif untuk menghidupkan agamanya.
Ketika Imam Syafi'i keluar dari kampung tersebut, beliau keluar dengan muka yang cerah. Kenapa? Islam masih bakal lama di kampung kita. Ya, bagaimana nanti Islam di Aceh ini 10, 20, bahkan 100 tahun yang akan datang, bukan di pundak guru-guru kita ini, tapi di pundak anak-anak kita. Aceh kalau mau maju, ayo kita jadikan generasi-generasi Aceh yang berotak Jerman tapi tetap berhati Mekah. Ayo kita jalin silaturahmi kita dengan mencontoh kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau bahagia, kita harus mempunyai pergaulan yang luas. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat apa, Pak? Kalau kita mau bahagia di sini, yang keempat pesan baginda Nabi, kalau kita mau bahagia, kita harus punya zaujatun salihah. Punya istri biar cakep asal taat. Ya nggak apa-apa, Pak. Bapak kalau istri Bapak cakep taat, saya bilang, Pak, saya kasih tahu, itu kalau belum mati jangan dikubur, Pak. Oh, Masya Allah, sudah cakep taat. Bayangkan, ini yang ada jelek ngambek terus, Pak. Tuker tambah aja di toko itu, mah. Bu, terakhir saya mau kasih oleh-oleh. Mau saya kasih oleh-oleh, Bu? Saya teringat sebuah makalah dari Sayyidina Umar bin Khattab, Pak. Beliau pernah berbicara begini dalam satu riwayat, setiap perempuan pasti bisa menjadi seorang istri, tapi tidak setiap istri sanggup dan mampu jadi pendamping untuk suaminya. Laki-laki yang polos, lugu, bisa jadi koruptor kelas tinggi gara-gara dikomporin sama istri. Bu, tahadusan bin ni'mah, Bu. Saya nih, Bu, Muhammad Syauqi. Kalau saja di alam ruh kemarin saya boleh milih, Pak. Fulan, labbaik ya Rabb. Kau lahir ke dunia ingin jadi apa? Laki-laki atau perempuan? Saya milih jadi perempuan, Bu, dibandingkan jadi laki-laki sekarang. Kenapa, Pak, saya milih jadi perempuan? Betapa Allah sangat sayang kepada kaum perempuan, Pak. Betapa Allah dan baginda Nabi sangat sayang kepada kaum perempuan, Bu. Perempuan untuk meraih surganya Allah, Bu, modalnya tidak banyak-banyak, Pak. Beda kita sama kita orang laki, Pak. Kita orang laki mengharapkan surga dari Allah itu modalnya banyak. Ya, tapi perempuan tidak perlu modal banyak, cukup 4 modalnya, Pak. Apa modal perempuan untuk meraih surga? Idza shalat khamsaha wa shauma syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zaujaha fadkhulil jannah min ayyil bab. Seorang perempuan, Bu, dengar baik-baik ya, Bu, ya. Seorang perempuan yang apabila mereka sholat 5 waktu. Ibu-ibu di sini sholat 5 waktu apa enggak? Alhamdulillah, 1 sudah, Pak. Kemudian perempuan tersebut wasauma syahraha, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ibu-ibu puasa Ramadan 2 sudah, alhamdulillah. Berarti sudah 2 sudah perempuan di sini. Dan yang ketiga, perempuan tersebut wahafizat farjaha, dan menutup auratnya. Insya Allah kita orang Aceh yang perempuan mah udah pada nutup aurat, betul? Udah 3, Pak, cepat bener, Pak. Cepat kan? Bayangkan ibu-ibu udah 3, Pak, calon surga, udah 3 modalnya. Dan yang keempat pesan baginda Nabi, wa ta'at zaujaha, dan mereka taat sama suaminya. Ibu-ibu taat apa enggak? Enggak kompak. Apa pesan baginda Nabi, Bu? Kalau punya 4 modal tersebut, fadkhulil jannah min ayyil bab, silakan masuk lewat pintu surga yang mana ibu pengen. Gampang apa susah? Gampang kalau ngomong. Bu,
taat sama suami selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, benar. Taat sama suami selama tidak untuk berbuat maksiat. Bahkan dalam satu riwayat, Bu, baginda Nabi itu bersabda, kalau saja saya dibolehkan oleh Allah untuk menyuruh manusia sujud kepada sesama manusia, maka niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud di bawah kaki suaminya, karena saking besar tanggung jawab suami kepada istrinya. Ya Pak, Pak, ini kan sekarang istri kita nggak begitu Pak. Istri kita cakep kalau mau pengajian Pak. Nah kayak tadi mau berangkat peringatan tsunami nih Pak, baju 3 kali ganti, bedak seada-adanya ditempelin, parfum seada-adanya diguyurin. Kenapa? Mau peringatan tsunami Pak. Tapi begitu nanti malam saja sudah dekat sama suaminya, ya Allah, bau autan. Oh enggak, insya Allah ibu-ibu di sini insya Allah perempuan salehah semua. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita buka sejarah sebentar. Kenapa sih Pak Rasulullah menikahi Sayyidatuna Khadijah? Secara usia Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid 15 tahun lebih tua dari baginda Nabi. Kenapa baginda Nabi tidak cari yang mudaan, malah nyari yang 15 tahun lebih tua dari beliau? Karena baginda Nabi tidak mencari seorang istri, beliau mencari seorang pendamping. Ya Bu, coba lihat Sayyidatuna Khadijah Bu. Di saat orang lain belum beriman, Sayyidatuna Khadijah sudah lebih dahulu beriman. Di saat orang lain memusuhi Nabi, Sayyidatuna Khadijah korbankan harta untuk kemajuan dakwah baginda Nabi. Istri yang beriman. Mudah-mudahan perempuan di tempat kita insya Allah perempuan salehah semua yang sanggup jadi pendamping buat suaminya. Terakhir sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan kepada orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus manijtama'na hahuna bisababihim kulluh. Terutama untuk korban-korban bencana tsunami kemarin, insya Allah beliau akan mendapatkan pahala jihad di sisi Allah. Dan Al-Walid Kiai Haji Zainuddin MZ, mudah-mudahan wasilah Fatihah Allah lapangkan kubur beliau-beliau, Allah jadikan kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua untuk kita semua, untuk orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada siang hari ini sedang kurang sehat, mudah-mudahan wasilah Fatihah dan keberkahan dari majelis ilmu Allah angkat segala penyakitnya, Allah sembuhkan tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu siang hari ini, majelis ilmu ay majelis yustajabu fihi doa, majelis tempat diangkatnya doa. Mudah-mudahan wasilah Fatihah, keberkahan duduk bersama guru-guru kita, keberkahan dari majelis ilmu, serta keberkahan dari yang membawa berkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang ada hajat, Allah percepat qabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rizkinya, Allah jadikan anak keturunan kita sebagai anak keturunan yang saleh dan salehah, serta Allah jadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ya muhawwilul hawli wal ahwal
hawwil halana ila ahsanil hal. Ya mujammil wa la tuhammil, ya muyassir wa la tu'assir, yassir umurana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Tawwab, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kesimpulan pada siang hari ini dari ceramah saya, pertama, intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga itu nilai-nilai keimanan. Jaga iman kita baik-baik, wariskan kepada anak cucu kita masing-masing nanti. Tanamkan kepada anak-anak kita, nah zaman boleh berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Nah masa silahkan berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Kenapa? Untuk iman kita hidup, dengan iman sekarang kita berjuang, dan dalam iman nanti kita berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk membangun Aceh tercinta kita ini bukan cuma cukup lewat seminar dan peringatan-peringatan tsunami kayak begini. Ayo kita libatkan semua unsur untuk membangun Aceh tercinta kita ini, ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kita sendiri tidak mau merubah diri kita masing-masing. Jadi ayo di peringatan tsunami kita perbaiki lagi diri kita, kita mantapkan lagi iman kita, dan kembalikan lagi tingkat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah, itu mutlak datangnya dari mulut saya yang bodoh ini. Mohon dibukakan pintu ridho dan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada segenap panitia dan keluarga besar ACT. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.